Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi pada hari ini yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ayo kita belajar dengan saya Ari Limai Trisno Putra, MPD. Baiklah, kita ingat kembali tentang materi pecahan senilai. Ini berapa pecahannya ya? Ada gambar? Ya, 1/2 atau satu bagian yang berwarna dari dua bagian. Ini berapa bagian? Berapa pecahannya? Ya, 2/4. Berarti dua bagian yang berwarna dari 4 bagian. 1/2 itu sama dengan 2/4. Benar ya, bagiannya sama banyak ya. Berarti ini dikategorikan sama. Berarti ini pecahan senilai. Berikutnya kita lihat ini berapa bagian. Yang berwarnanya ada 3. Dari total semuanya ada 6. Berarti ini disebut dengan pecahan 3/6. Kita lihat banyaknya. Sama juga ya. Berarti 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Ini namanya pecahan senilai. Berapa berikutnya? Ayo kita tebak. 1, 2, 3 sudah ya. 4 kita coba. 4/8. Kalau 4/8 berarti dia juga pecahan senilai. Kalau diperkecil sama-sama dibagi 4 dia tetap jadi 1/2. Berikutnya berapa lagi ayo? 5/10. Ya, 5 bagian dari 10 bagian atau 5/10. Ini disebut dengan pecahan senilai. Berarti 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan berikutnya ya. Oke, kita masuk materi kita tentang penjumlahan bilangan pecahan. Ya, berikutnya kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Ini merupakan pecahan berapa? Yuk, pada gambar berikut. 3/6. 3 yang berwarna dari 6 bagian. Lihat yang berwarna ini berapa? Ada 2. Bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 2/6. Kalau kita jumlahkan 3/6 dan tambah 2/6, kita gabungkan ya. Ayo, ya berapa yang berwarna? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5/6 bagian. Berarti 3/6 ditambah 2/6 itu hasilnya adalah 5/6. Oke ya, berarti penyebutnya tetap, yang kita jumlahkan adalah pembilangnya saja. Oke, berikutnya kita contohkan 1/2 ditambah 1/4. Berapa hasilnya? Kita buat animasinya terlebih dahulu. Perhatikan gambarnya. Ini merupakan bagian dari 1/2. Kita jumlahkan dengan 1/4 bagian. Ya, ini 1/4 bagian. Kalau kita jumlahkan, ini berbeda ya. 1/2 tidak bisa kita dijumlahkan dengan 1/4. Kenapa? Karena bagiannya itu berbeda. Maka 1/2 itu harus kita samakan dengan 1/4 dengan mencari bilangan pecahan senilainya. Ya, berapa ya pecahan senilainya dari 1/2? Ya, 2/4 dan 1/4. Tetap ya, berarti penyebutnya sama-sama 4. Berarti 1/2 itu senilai dengan 2/4. Kalau kita jumlahkan jadinya berapa? Yuk, tadi kita sudah pelajari ya. 2/4 ditambah dengan 1/4. Ini pecahannya dengan penyebut yang sama.
tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Ayo, berapa pembilangnya? 2 ditambah 1. Jadi berapa? Ayo. Kalau kita jumlahkan 2/4 ditambah dengan 1/4. Kita jumlahkan. Mari kita gabungkan gambarnya. Ini sudah sama ya. Ayo, berapa? 3/4 bagian. Maka 2/4 ditambah 1/4 itu menjadi hasilnya berapa? 3/4. Nah, ternyata 1/2 ditambah dengan 1/4 itu sama dengan 2/4 ditambah dengan 1/4 atau 1/4. Sama dengan berapa jadinya? 2 ditambah 1/4. Berarti yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. Berarti menjadi 3/4. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. 1/4 ditambah dengan 1/3. Oke, kita lihat gambar. 1 berwarna dari 4 bagian. Berarti ini 1/4. Ditambah dengan ini ada 1, 2, 3. 3 ya, 3. Berarti 1/3. Kalau kita jumlahkan apakah bisa? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda. Harus kita samakan penyebutnya dulu. 1/4 kita cari hubungannya dengan 1/3. Dengan apa? Dengan cari pecahan yang senilai, yang sama. Sama-sama dibagi berapa? Ayo, ini lihat. Nah, ini sama ya. Ini dibagi dengan 12 bagian. Berarti coba hitung 12 bagian, berapa yang berwarna? 1, 2, 3. Berarti 3/12. Sedangkan 1/3 pecahan senilainya berapa? Kita lihat. Nah, karena ini penyebutnya 12, 1/3 harus juga dibagi 12. Berapa bagian dapatnya yang berwarna? Ya, menjadi 4/12 bagian. Berarti 1/4 pecahan senilainya adalah 3/12. Sedangkan 1/3 pecahan senilainya berapa? 4/12. Tinggal kita jumlahkan. Kenapa kita jumlahkan? Bisa kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Ya, berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7/12. Ayo kita gabungkan gambarnya dulu. Ini bagian 3/12. Kita gabungkan dengan bagian 4/12. Jadi ada berapa bagian? 7/12. Nah, ternyata apa yang kita dapat simpulkan? 1/4 ditambah dengan 1/3 sama dengan 3/12 ditambah 4/12 sama dengan 7/12. Nah, ayo kita amati kembali yang telah kita pelajari tadi. Bagaimana kita cara mencari hasil dari penjumlahan? Kita sudah menemukan fakta-fakta yang telah kita dapat tadi. Yang pertama, 2/6 ditambah 3/6 sama dengan berapa? Karena penyebutnya sama, berarti pembilangnya tinggal kita jumlahkan. Berapa tadi? 5/6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Penyebutnya tetap 6. Oke, yang kedua, 2
per 5 ditambah sepertiga. Ini penyebutnya berbeda, tidak bisa kita jumlahkan. Berarti kita mencari pecahan senilainya. Ya, jadinya 6 per 15 ditambah 5 per 15. Sama dengan 11 per 15. Yang ketiga, 3 per 4 ditambah 1 per 3. Sama dengan, berapa pecahan senilainya tadi? Penyebutnya 12 ya, berarti 9 per 12 ditambah 4 per 12. Dijumlahkan menjadi 13 per 12. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari fakta-fakta yang kita dapat tadi? Ayo, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengenai penjumlahan pecahan. Apa yang kita simpulkan yang pertama? Menjumlahkan pecahan yang telah sama penyebutnya, operasi penjumlahannya hanya menjumlahkan titik-titik saja. Apa yang kita jumlahkan ketika penyebutnya sama? Ya, pembilangnya saja. Ingat ya, pecahan yang telah sama penyebutnya, operasi penjumlahannya hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Sedangkan menjumlahkan pecahan yang tidak sama penyebutnya, operasi penjumlahannya terlebih dahulu harus menyamakan. Nah, ayo. Apa yang disamakan terlebih dahulu? Penyebutnya. Sedangkan kemudian kita harus menjumlahkan apanya lagi kita jumlahkan? Pembilangnya. Baik, kita akan masuk ke contoh atau cara lain dan trik lain untuk menentukan penjumlahan pecahan. Coba perhatikan. Contoh. Tadi menggunakan animasi, sekarang kita manual. Sepertiga ditambah dengan seperempat. Ya, kita cari KPK-nya. Ini karena kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 3, di sini 4. 6, 9, 12, 15. KPK, kelipatan persekutuan terkecil ya, terkecil. Kita cari kelipatan yang sama yang paling kecil. Ya, antara 3 dan 4 itu ada 12. Berarti KPK-nya kita dapat 12 antara 3 dan 4. Berarti penyebutnya kita sama-sama menjadi 12 ya. Setelah itu kita samakan penyebut, kita kalikan. 12 dibagi 3. Perhatikan ya. 12 dibagi 3. Kemudian dapatnya ada berapa? 12 dibagi 3 dapat 4. Kita kalikan dengan yang pembilangnya. Kita kalikan ya. Berarti 4 dikali 1 berapa? 4. Ya, berikutnya 12 dibagi 4 3. 3 dikali 1 3. Kita jumlahkan pembilangnya menjadi 7 per 12. Oke, berikutnya 7 per 3 3 per 7 ditambah 2 per 4. Nah, kita cari penyebutnya terlebih dahulu. Kita cari KPK-nya berapa ya? Ya, 7, 14, 28. Ya, ini panjang ya, berarti kita cari dulu KPK-nya kelipatan yang sama. Ya, 28 KPK-nya kita temukan. Berarti 28 ditambah 28. Ingat penyebutnya sudah sama, kita cari pembilangnya. 28 dibagi dengan 7 dapat 4, kalikan dengan 3, pembilangnya 12. 28 dibagi 4 itu sama dengan 7. 7 kita kalikan dengan pembilangnya 2, berarti 7 kali 2 14. Kita jumlahkan menjadi 26 per
28. Kita perkecil atau kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2 menjadi 13/4. Baiklah, setelah ini Ananda semua silakan mengerjakan latihan. Kerjakan dengan teliti dan seksama dengan benar. Terima kasih.